sini saya akan menjelaskan UTS Sistem Digital nomor 1. Saya menggunakan input 7 segment 012459 dan untuk keluaran pada 7 segment yaitu I, L, Y, A, D, E, dan I. Untuk Y ini adalah pergantian dari huruf I. Jadi untuk soal pertama itu disuruh bikin truth table-nya. Saya menggunakan encoder 012459 dan keluarannya adalah I, L, Y, A, D, E, I. Oke, pada 0 keluarannya I, pada 1 keluarannya L. Kita langsung masukkan aja ke truth table-nya. Untuk pertama input 0, kita ingin memakai huruf I. Berarti output untuk pada 7 segment adalah BC kita nolkan. Jadi membentuk huruf I. Di sini I. Lalu yang input 1 ini kita membentuk huruf L. Outputnya L berarti FED-nya kita nolkan. Untuk yang kedua ini huruf Y ini begini, berarti F, G, B, C, D, kita nolkan. Huruf A besar, F, E, A, B, C, G, kita nolkan. Lalu yang input 5 ini, dia ngeluarin D. D-nya huruf kecil, berarti G, E, D, C, B, huruf membentuk D, kita nolkan. Lalu yang input 7 membentuk E itu berarti A, F, G, E, D, kita nolkan. Lalu 9 ini I sama pengulangan dari yang input 0, jadi tinggal BC kita nolkan. Selain itu kita tinggal don't care-in aja. Untuk ini kita akan membuat sebuah kanomap. Untuk kita minimaliskan, berarti untuk kano A itu kan yang kita anggap semuanya itu 1, kita pakainya SOP, berarti yang 1 itu tadi 01259. Kita cek apakah benar. Untuk A yang 1 adalah 0, 1, 2, 5, dan 9. Kita tinggal masukkan aja 1, 1, 1, 1, 1 pada nomor ini. Ini tuh 0, 1, 2, 3, ini kita balik. Yang ini tuh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Untuk ini kano A kita dapat hasilnya ini. Lalu kano B kita dapat hasilnya adalah pengulangan dari kano C. 1 dan 7. Berarti kano C kita dapat hasilnya ini, kita tinggal turunin aja ke kano B. Udah kano D ini 049 kita masukin, ini kita sama, ada yang sama kita gabungin. Ini yang A juga sama tadi, ada yang sama kita gabungin. Ini membentuk hasil ini, kano E juga sama, F sama, G sama, tinggal dilihat dari output keluarannya aja. Untuk selanjutnya ini adalah gambar rangkaian dari kanomap yang tadi kita buat. Ini gerbang A yang pertama, ini B, C, D. Untuk A ini kita dapat lihat ini not A, not B. Lalu ini tuh D, kita N-in nih. Sama ini berikutnya B juga sama, C sama. Tinggal dibikin aja dari kanomap sebelumnya persamaan booleannya. Ini lanjutan karena tidak muat kertasnya, jadi A, B, C, D, ini E, F, G. Jadi gerbangnya ini sangat banyak ya untuk yang kanomap, untuk persamaan boolean. Meskipun udah pakai kanomap. Lalu kita lanjut ke ini, kita udah masuk ke VHDL. Untuk VHDL sendiri saya memakai port input untuk decoder. Decoder itu untuk supaya si layar LED 7 segment tidak menyala semua. Lalu saya memakai input pada 7 segment agar user dapat menginput sesuai encoder yang telah diberikan tadi. Untuk output 7 segment kita pakai untuk mengeluarkan tampilan dari inputnya. Untuk output decoder ini kita memakainya di 7 segment, jadi decoder ini sambung ke 7 segment. Kita N aja. Lalu untuk signalnya kita memakai 2 signal, yaitu 7 segment dan decoder. Untuk 7 segment kita memakai outputnya dan decoder kita juga memakai outputnya. Karena output mereka akan terhubung nantinya. Kita mulai
mulai kita proses. Kita pertama ini proses pada 7 segment, di mana input dan output dari signal ini kita masukkan di dalam proses. Setelah kita proses, kita masuk ke dalam case, di mana case ini berisi tombol-tombol encoder yang tadi yang 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9, dan ini adalah keluaran pada 7 segmentnya. Untuk setelah itu kita tinggal end case saja dan kita end proses. Lalu kita masuk ke proses kedua, yaitu proses decoder, di mana input dan output pada decoder kita masukkan juga. Untuk ini kita mulai case inputnya. Case inputnya adalah ketika input memasukkan 0, maka yang nyala adalah sebelah kiri, layar sebelah kiri, LED sebelah kiri. Ketika 1, maka inputnya adalah layar sebelah 2 dari kiri. Selanjutnya juga sama sampai seterusnya. Jadi ini ketika nggak ada input atau ketika inputnya beda dari ini, maka layar akan mati semua, tidak nyala. Jadi ini adalah proses dari decoder, yang tadi adalah proses dari 7 segment. Ini tinggal kita encase aja. Ini itu kita declare lagi kalau decoder yang ini itu adalah sebuah output. Dan 7 segment yang tadi adalah sebuah output juga. Tinggal kita end. Lalu ini adalah kita memakai untuk decoder, dan yang bawah adalah untuk 7 segment. Yang 7 segment kita mulai dari DP to CA. Kalau yang decoder kita memulai dari U13 hingga J17. Jadi ketika 000 maka yang nyala adalah ini. Ya, semuanya mati sehingga memudahkan kita melihat pada satu layar. Kalau misalnya nggak ada decoder, maka semua layar akan nyala. Dan ketika kalau mau dinyalakan satu-satu, ketika ini mau disimpan, ini ketika decodernya kita pindahkan ke sini, dia kesimpan, ini memakai clock tapi kekurangan waktu, jadi saya hanya memakai decoder aja. Selanjutnya ini adalah contoh dari skematiknya, yang atas ini adalah input decoder dan keluarannya ini adalah decoder, yang bawah ini 7 segment dan ini adalah output 7 segment. Jadi ini adalah portnya, yang tadi ini input decoder saya letakkan sebelah kanan agar tidak mengganggu, dan input 7 segment saya letakkan sebelah kiri agar memudahkan user untuk membedakan antara decoder dengan 7 segment. Untuk outputnya yang tadi saya jelaskan bahwa output decoder saya letakkan di U13 pertama di layar sebelah kiri, dan selanjutnya sampai ke bawah dia ke kanan. Jadi untuk output 7 segment kita letakkan dari DP to CA. Di mana ini DP to CA? Jadi ini 7 down to 0 ya, agar berurutan kita dari mulai decimal point. Untuk selanjutnya sama, ini tinggal hanya terusannya. Nah, ini adalah cuplikan sedikit tentang cara kerjanya. Bisa dilihat. Oke, pertama, ini saya memainkan sebuah decoder, di mana decoder input pada ini kita lihat, ini dia input ketiga, dia akan menyalakan ke sini nih. Dan ketika input 0, dia balik lagi ke sini. Sorry, tadi input kedua, dan sekarang baru input ketiga. Dan sekarang balik lagi ke input kedua, ke 0. Dan ini saya memainkan sebuah 7 segment dari encoder yang tadi. Ketika 0, ini kita ulang lagi, ini ketika 0 tidak ada yang menyala, maka dia membentuk huruf I. Ketika saya naikkan jadi 1, ini kita naikkan jadi 1, maka dia membentuk sebuah huruf L. Lalu saya matikan lagi, dia kembali ke dalam I, ke bentuk I. Nah, untuk selanjutnya saya naikkan jadi 2. Kita pencet. Ini kita mainkan decoder tadi, lalu nih saya menaikkan 1, dia menjadi L, lalu saya matikan lagi,
dia menjadi I, karena dia 0, 0, 0, 0. Lalu kita naikkan jadi 2, dia membentuk Y. Lalu dia 0, balik lagi ke I. Dan ini dia input ke 4, dia membentuk sebuah A. Lalu kita lanjut lagi, kita matikan. Ini input ke 5, dia membentuk D. Dan ini 7, dia membentuk E. Lalu kita matikan, dia 9, dia balik lagi menjadi I. Oke. Berikut adalah cuplikannya. Selanjutnya sama aja. Ini kita memainkan sebuah decodernya nih. Bisa dilihat di sini. Kita lihat, ini untuk 1, kita turunkan, ini 2, ini 7, dan balik lagi dia ke 0, ke 2, ke 0, ke 1, ke 3, dan seterusnya. Nah, itu adalah cuplikan dari implementasi VHDL. Untuk berikutnya, kita masuk ke penjelasan nomor 2.